Halo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel. Kali ini kami akan mereview alur film yang berjudul Chopstick tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang wanita bernama Nirma berprofesi sebagai penerjemah bahasa Mandarin. Ia bekerja sama dengan seorang ahli kunci yang suka memasak bernama Artis untuk mengambil kembali mobil barunya yang telah dicuri. Seperti apa aksi mereka berdua? Oke, tak perlu berlama-lama, ambil earphone, jauhi keramaian, posisikan tubuh senyaman mungkin, dan langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan Nirma yang terlihat sumringah melihat mobil barunya berwarna merah, dibawakan oleh petugas showroom mobil. Namun, ketika ia melihat plat mobilnya, ia protes karena jumlah angka di plat itu berjumlah 11. Sedangkan ia ingin jumlah angkanya 9. Kenapa? Karena ia percaya bahwa angka 11 itu adalah angka sial. Ia menyebutkan peristiwa yang terjadi berhubungan dengan angka 11, seperti gedung WTC yang diserang tanggal 11, berdirinya berdampingan seperti angka 11, pesawat yang menabrak adalah penerbangan 11, dan cocok logi lain yang angkanya berjumlah 11. Tapi, pihak showroom tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian, Nirma pun menerima kunci mobilnya dengan berat hati. Di perjalanan menuju kantor, ibunya menelpon memberi selamat. Ibunya juga memberi wejangan untuk tidak membuka plastik kursi mobil itu, serta menempel foto gurunya untuk keselamatan dan menyuruh membawa mobilnya ke kuil untuk diberkati. Setelah itu, Nirma mendengarkan audio berbahasa Inggris dan mengulanginya. Sesampainya di kantor, Nirma terburu-buru menuju ruang rapat. Ternyata, ia sedang terlambat. Saat itu sedang ada rapat mengenai pembagian kerja menjadi tour guide bagi tamu asing. Semua orang mendapatkan kesempatan mendampingi tamu-tamu penting. Namun berbeda dengan Nirma yang mendapat bagian reality tourism di Dharavi, sebuah daerah kumuh terbesar yang ada di India. Nirma membawa turis dari Tiongkok untuk berkeliling Dharavi. Sambil berbahasa Mandarin, ia menjelaskan apa saja yang ada di Dharavi. Ternyata, Dharavi adalah lokasi yang digunakan untuk syuting film Slumdog Millionaire yang menang Oscar tahun 2009 lalu. Itulah kenapa Dharavi menjadi terkenal dan banyak dikunjungi turis asing. Saat istirahat, Nirma juga menyebut bahwa Dharavi adalah satu-satunya tempat di dunia yang membuat barang tiruan lebih banyak daripada Tiongkok. Para turis pun serentak menatapnya. Mungkin kayaknya kaget ya, kok ada yang bisa lebih banyak daripada Tiongkok. Di malam harinya, Nirma pergi ke kuil seperti nasihat ibunya. Karena jalanan sangat ramai oleh pejalan kaki, Nirma pun kebingungan mencari tempat parkir untuk mobilnya. Tak lama, datang seorang laki-laki menawarkan tempat parkir. Namanya Murtuza. Ia mencatat plat nomor Nirma, lalu menunjukkan tempatnya. Tapi ketika Nirma melajukan mobilnya, ia hampir menabrak seseorang. Kemudian, Murtuza menawarkan diri untuk memarkirkan mobil Nirma. Tanpa pikir panjang, Nirma langsung memberikan kunci mobil kepada sang parkir itu. Kemudian, Nirma membeli sesajian dan ikut mengantri untuk mendapatkan berkat. Setelah itu, ia bertanya kepada petugas keamanan di mana letak tempat parkir. Lalu petugas itu mengatakan bahwa di sana tidak ada tempat parkir. Nirma menunjukkan karcis yang diberikan kang parkir tadi, yang ternyata itu adalah karcis toilet umum. Dan disinilah Nirma kehilangan mobil baru tadi pagi ia miliki, dicuri oleh seorang tukang parkir gadungan. Akhirnya, Nirma pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Polisi menanyakan namanya. Ia berkata Nirma. Si pak polisi itu tertawa dan berkata namanya seperti nama deterjen. Ada yang deterjen namanya Nirma? Ia menceritakan kronologi mobilnya yang hilang, bahwa ia memberikan kunci mobilnya kepada orang itu. Polisi berkata bahwa itu bukan pencurian. Setelah pak polisi mencatat seperti apa mobil Nirma, ia bilang akan mengerahkan pasukan untuk mencari mobil Nirma. Nggak ada gini dah. Kemudian, Nirma bertemu dengan seorang laki-laki yang duduk di sebelahnya. Laki-laki itu menebak bahwa Nirma ada di sana untuk melaporkan mobilnya yang hilang.
Ia juga berkata bahwa Nirma punya waktu 3 hari. Jika lewat dari 3 hari, maka mobilnya dibawa keluar kota atau dipreteli. Kayak di Indonesia ya. Kemudian pemuda itu memberi saran agar Nirma menemui seseorang yang dikenal lelaki itu dan meminta tolong padanya. Ia memberikan nomor seseorang yang bernama artis itu kepada si Nirma. Ternyata lelaki yang memberinya nomor adalah seorang penjahat yang baru saja ditangkap. Pantesan ngerti banget dia. Scene berikutnya memperlihatkan Nirma sedang belajar menggunakan sumpit sambil menelpon ibunya. Ibunya berkata bahwa ia akan ke tempat Nirma melihat mobil barunya. Nirma pun berniat untuk menelpon orang yang disebutkan oleh lelaki tadi. Namun, ia masih ragu. Hingga pagi pun datang, setelah ia berdoa akhirnya Nirma memutuskan untuk menelpon orang itu. Akhirnya Nirma sampai di depan sebuah gedung yang dipasangi surat peringatan dilarang tinggal di gedung itu. Ia memasuki sebuah ruangan dan terdengar suara TV acara memasak. Di ruangan itu hanya terlihat kasur lusuh, beberapa baju putih digantung, televisi, satu sofa, dan seekor anjing. Lalu ia mendengar seperti ada orang yang memasak di sana. Ia memasuki ruangan satu lagi dan melihat sebuah dapur set yang mewah dan seorang pria yang sedang memasak. Ruangan itu sangat kontras dengan ruangan sebelumnya. Nirma memasuki ruangan itu dan hal pertama yang dikatakan oleh artis adalah nama Nirma seperti nama deterjen juga. Oh, perlu dicari nih Nirma deterjennya India. Ternyata ada sejarah guys. Bapaknya dulu mendapatkan waralaba deterjen Nirma, semacam hak pemasaran gitu. Lalu artis menanyakan apa bahasa Inggrisnya ikan rawas atau salmon. It's salmon. Tapi karena Nirma salah melafalkan, artis mengatakan agar Nirma meminta kembali uang yang telah dibayarkannya ke sekolah. Lalu tiba-tiba ia mendapat telepon dan ia menjawab dalam bahasa Mandarin. Artis menjadi penasaran kenapa Nirma memilih bahasa Mandarin. Ternyata ayahnya bilang ia harus belajar bahasa Mandarin karena populasi Tiongkok lebih besar. Kemudian artis menanyakan apakah ia bisa memaki dalam bahasa Mandarin. Nirma bilang tidak bisa. Artis pun mendekatinya sambil membawa pisau. Karena ia ketakutan, ia menyemprotkan cairan merica ke matanya sendiri. Dibalik dulu atuh neng. Nirma memohon karena ia tak memiliki apa-apa di kota itu sambil mengompres matanya sendiri. Akhirnya artis setuju untuk membantu Nirma mencari mobilnya. Di scene selanjutnya, kita ke tempat seperti bengkel mobil. Seorang laki-laki turun dari mobil berwarna merah. Lalu terlihat seseorang menggunakan treadmill sambil memohon agar alat itu dimatikan. Ternyata ia berhutang kepada seseorang yang dipanggil bos bernama Fayaz. Lalu datang lagi 2 orang pria. Fayaz bertanya apakah Bahubali si kambing diberi makan coklat. Lelaki itu menjawab iya. Seketika itu ia digantung karena melakukan kesalahan. Karena Bahubali kambing kesayangannya tidak boleh makan coklat sebelum bertanding. Mungkin takut mencret kali ya. Lalu Fayaz menghentikan treadmill dan mengatakan kepada lelaki itu, ia tidak perlu membayar hutangnya, tapi harus menyanyikan lagu favorit Fayaz. Di sebuah klub, Nirma datang menggunakan gaun hitam. Ia menemui bosnya dan bertanya kenapa ia selalu mendapatkan bagian kerja ke Daravi dan Dobi Talau. Bosnya menjawab bahwa ia harus memulai dari bawah dan memperbaiki diri terlebih dahulu. Keesokannya, artis dan 3 orang lelaki lain sedang memandangi sebuah berangkas. Ternyata, buku panduan berangkas itu berbahasa Cina. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Nirma sampai di rumah artis. Ia meminta Nirma menerjemahkannya. Tertulis bahwa berangkas itu tidak bisa dibobol. Kemudian, artis menempelkan telinganya ke berangkas sambil mencoba menemukan sandi berangkas itu. Dan tada, ia berhasil membuka berangkasnya. Setelah itu, mereka pun pergi dengan mobil. Nirma penasaran kenapa artis bisa membuka kunci itu. Lalu ia mengatakan bahwa setiap kunci punya jantung dan dia hanya mendengar detaknya saja. Artis bertanya kepada Nirma, apakah ia pernah mencuri? Nirma bilang tidak pernah. Lalu artis berkata, itu hanya soal waktu saja. Karena semua orang pasti pernah mencuri, seperti mencuri rambutan, durian, curi mangga, curi apa lagi Don? Curi matoa juga ada tuh.
Belum sampai di tujuan, mereka terkena macet yang disebabkan oleh seorang pejabat yang berkampanye di tengah jalan. Artis turun dari mobil dan melihat semua pengendara mengeluh karena macet itu. Lalu, artis mendekat ke pesta itu dan memberikan uang kepada seorang penabuh drum. Musik tiba-tiba berhenti dan beralih ke instrumen lagu kebangsaan India. Semua orang terdiam mendengarnya. Setelah itu, kampanye tersebut bubar karena dalam aturan di India tidak boleh menyanyikan lagu lain setelah lagu kebangsaan. Jalanan pun kembali lancar. Cerdas juga si artis. Nirma dan artis kini menyusuri jalanan kampung menuju tempat yang bernama Children Bank of India. Itu adalah tempat di mana anak-anak dipekerjakan untuk menyusun dan menghitung uang koin yang didapat dari pengemis dan dikirim lagi ke pemerintah. Uniknya, demi keamanan, mereka bekerja tanpa menggunakan baju. Lalu, datanglah seseorang bernama Udan Katola. Dia seorang pemimpin di bank itu. Artis meminta bantuan kepada Udan untuk mencarikan mobil Nirma yang dicuri. Kemudian, Udan mencatat plat kendaraan Nirma dan akan mengabari jika mendapatkan informasi. Saat di jalan pulang, Nirma menanyakan kepada artis apakah mereka bisa mencarinya. Artis berkata bahwa para pengemis di sekitar kuil akan mencari mobil tersebut. Jika ada kabar, mereka akan mengirim WhatsApp pada artis. Dan ternyata, pengemis itu HP-nya lebih canggih dari milik Nirma. Banyak juga bang ya. Scene selanjutnya, terlihat mobil Nirma ditumpangi seekor kambing bernama Bahubali, milik Fayaz yang sedang diberi makan. Ia nampaknya betah di mobil itu. Fayaz terlihat sedang mendengarkan nyanyian dari penyanyi yang berhutang kepadanya. Nyanyi sambil boker dong. Lalu, datanglah orang yang memberi makan Bahubali melapor bahwa Bahubali tidak mau keluar dari mobil Nirma, sedangkan mobil itu harus diantarkan ke tempat lain. Saking cintanya kepada Bahubali, mobil itu tidak jadi diantarkan ke tempat lain. Mobil aja dikasih dong. Kini Nirma menghadap ibu bosnya. Ibu bosnya marah-marah kepada salah satu karyawan bernama Ananya yang tidak bisa hadir hari itu. Padahal, ia harus menemani tamu penting. Nirma menawarkan diri untuk menggantikan Ananya. Namun, Bu Bos menolak sambil marah-marah. Bahkan, ia mempersilahkan Nirma untuk berhenti jika ia tidak sanggup lagi. Kemudian, Nirma sampai di rooftop menemui artis. Artis memberitahu bahwa ia harus menemui seseorang di stasiun. Tapi, Nirma malah menangis. Lalu, Nirma mengatakan satu-satunya pilihannya kali ini adalah berhenti bekerja dari kantornya. Kemudian, artis menarik Nirma ke tepi gedung dan menunjukkan kepadanya jika mereka lompat dari gedung itu, mereka tidak akan mati. Nirma pun merasa ketakutan, dan tiba-tiba keduanya melompat, tapi ke belakang dong. Kan instruksinya cuma lompat, jadi terserah mau ke depan atau ke belakang. Di sini, artis berkata bahwa apapun masalahnya, selalu ada pilihan. Dengar tuh guys. Akhirnya mereka sampai di stasiun untuk menemui seseorang. Tak lama, sebuah mobil berhenti dan mereka masuk ke mobil itu. Ternyata yang mereka temui adalah si tukang parkir gadungan alias yang nyuri mobilnya Nirma. Ia meminta maaf kepada Nirma karena telah mencuri mobilnya. Nirma menanyakan kenapa Murtuza mencuri mobilnya, padahal ia sudah memiliki mobil. Murtuza berkata bahwa mobil yang dikendarainya itu juga baru ia curi. Murtuza memberitahu mobil Nirma berada di sebuah bengkel Golbandia. Murtuza juga menyuruh Nirma membelikan Golbandia sebuah HP sebagai imbalan. Malam itu juga, Nirma pun pergi ke mall untuk membelikan HP tersebut. Nirma tampaknya sangat senang dan bercerita kepada artis karena ia tidak percaya akan peristiwa 2 hari yang dialaminya. Dan ia merasa sudah tidak takut apapun lagi yang terjadi. Lalu, artis memberinya uang untuk membelikan HP tersebut. Tampak Nirma memasuki toko dan memilih HP yang akan dibelinya. Setelah memilih, ia pergi ke kasir untuk membayar. Saat kang kasir menghitung uang dari Nirma, tiba-tiba artis datang dan berbisik ke telinganya dan mengatakan uang itu palsu. Wajah Nirma langsung terlihat sangat ketakutan. Ditambah ada CCTV di situ. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas jalan keluar toko. Kang kasir kemudian memanggil-manggil Nirma. Nirma hanya berjalan cepat menghindari pengejaran itu. Tapi ia berhenti di depan petugas keamanan dan ia melihat artis tersenyum. Lalu, kang kasir memberikan HP yang telah dibeli Nirma tadi. Nirma menerima dengan ragu-ragu, dan ternyata artis hanya mengerjai Nirma karena ia bilang tadi uang itu palsu. Dan itu sebagai hanya menakut-nakuti si Nirma. Ternyata uang itu beneran asli.
Nirma dan artis sampai di bengkel yang dimaksud oleh Murtuza saat hujan turun. Mereka bertemu dengan penjaga bengkel itu. Penjaga itu langsung mengantar Nirma dan artis untuk melihat mobil Nirma. Mereka melihat para teknisi masih bekerja mempreteli mobil-mobil di sana sambil hujan-hujanan. Setelah penjaga itu menunjuk sebuah ruangan, Nirma langsung berlari menuju ke sana. Sayangnya, Nirma malah melihat sebuah mobil berwarna merah yang cuma tinggal sebelah dan baut yang berserakan. Nirma meneteskan air mata sambil memegang baut yang disangkanya adalah baut mobilnya. Seminggu kemudian, artis mengetahui dari Udan bahwa Murtuza berbohong. Ia tidak mengantarkan mobil Nirma ke bengkel itu, melainkan kepada si Fayaz. Fayaz kedatangan 2 orang tamu bule dari Animal Planet yang akan membuat film dokumenter tentang adu hewan di dunia. Bule itu bertanya apa arti Bahubali. Ternyata artinya lengan yang kuat atau Armstrong. Neil Armstrong kali ya. Bule itu juga meminta izin kepada Fayaz untuk merekam Bahubali, dan Fayaz pun mengizinkannya. Fayaz juga menyuruh bawahannya untuk memasukkan berita tentang Bahubali yang akan dibuatkan film ke koran. Di rumahnya, Nirma masih bersedih, bahkan ia mengabaikan telepon dari kantornya. Setelah bersiap, ada seseorang yang memencet belnya. Ternyata, seorang pria yang datang tempo hari memaksa untuk memeriksa koneksi internetnya. Saat itu, Nirma membawa gunting dan ia memotong kabel wifi-nya dan menutup pintu rumah karena kesal. Lagi galau kayak. Nirma menghadap bosnya dan mengatakan bahwa ia akan berhenti bekerja. Bosnya nampak belum bisa melepas Nirma. Bahkan, ia mengatakan bahwa Nirma masih ada kontrak 1 bulan lagi. Tapi Nirma tetap keluar dan menganggap sisa kontrak 1 bulan itu sebagai cutinya. Saat di bus, Nirma tidak sengaja melihat berita di koran yang sedang dibaca oleh aki-aki di depannya, yang isinya tentang Bahubali, dan di situ terpampang foto Bahubali di dekat mobil miliknya. Nirma langsung turun dari bus tersebut. Nirma menunjukkan berita itu kepada artis, namun tanggapan artis tidak seperti yang ia bayangkan. Artis tidak terlihat antusias karena ia tahu Fayaz adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi Nirma tetap gigih untuk mengambil kembali mobil miliknya. Kemudian Nirma pergi ke rooftop dan diikuti oleh artis. Nirma berdiri di tepi gedung dan berkata kepada artis bahwa dirinya lah yang mengatakan bahwa selalu ada pilihan. Setelah itu, Nirma pergi meninggalkannya. Kini Nirma melapor ke kantor polisi sambil menyodorkan koran yang ada di foto mobilnya. Ia meyakinkan bahwa itu adalah mobilnya karena stiker di mobil itu dia yang memasang. Tapi polisi mengatakan hal itu tidak bisa menjadi bukti. Nirma berdiri dan berkata, jika ia adalah seorang anak putri komisaris, polisi itu pasti tidak akan menolak permintaannya. Sekamat tuh. Nirma pun kembali ke rumahnya. Ia kaget melihat artis sudah berada di dalam rumah. Ia mengatakan kepada Nirma bahwa mereka punya satu pilihan. Ternyata mereka memanfaatkan pesta ulang tahun Bahubali yang disiapkan oleh Fayaz. Artis menjadi salah satu yang ikut memasak makanan untuk pesta di sana dan dipekerjakan oleh temannya Faruk si chef. Seorang pelayan menyuguhkan daging kambing kepada Fayaz. Lalu Fayaz menyuruh pelayan itu memanggil Faruk. Saat Faruk menghadapnya, Fayaz menamparnya di depan semua orang karena telah menghidangkan daging kambing di ulang tahun Bahubali. Hal itu akan membuat Bahubali sedih melihat kerabatnya ada di piring. Kocak. Faruk kembali melampiaskan kemarahannya kepada bawahannya karena telah dipermalukan oleh Fayaz. Ia menyebut Fayaz gila karena sampai menyewa perias untuk merias Bahubali yang akan dibuatkan film. Mendengar itu, artis membuat janji dengan Nirma besok di Pasar Dionar jam 8 malam. Keesokannya, artis membawa Nirma ke Pasar Dionar yang merupakan pasar jual beli kambing. Mereka berkeliling mencari-cari kambing yang mirip dengan Bahubali dan membelinya setelah mendapatkannya. Saat hendak pulang, mereka bertemu dengan Faruk yang sedang membeli kambing. Ternyata Faruk melihat kambing yang mereka beli memiliki 3 jempol dan mengatakan bahwa kambing itu memberi keberuntungan. Lalu mereka pun berpisah. Esoknya, Nirma datang ke rumah Fayaz menyamar sebagai tukang make up. Nirma melihat Fayaz sedang diwawancarai oleh bule. Dan tak lama, Nirma dituntun ke kamar Bahubali. Nirma terlihat sangat gugup dan ia meminta kepada lelaki itu untuk dibawakan air panas. Kemudian ia menelpon artis. Ternyata mereka berniat untuk menukarkan Bahubali dengan kambing lain untuk memberi pelajaran kepada Fayaz karena Bahubali adalah kambing kesayangannya.
Sembari bawahan Fayaz memasak air untuk Nirma, Nirma berusaha membujuk Bahubali untuk mengikutinya ke pintu belakang. Ia mengiming-imingi coklat agar Bahubali mau ikut dan berhasil. Kayak anak kecil aja ya. Namun, masalah lain muncul. Pintu belakang terkunci dan tidak bisa dibuka. Tapi Nirma berhasil membukanya menggunakan sesuatu alat. Pintu terbuka bersamaan dengan air yang sudah matang. Artis dan Nirma pun bergegas menukar Bahubali dengan kambing yang dibawa artis. Asli, ini scene yang cukup bikin deg-degan. Tenang aja, mereka berhasil menukarnya sebelum bawahan Fayaz datang ke kamar Bahubali. Let me know when you are done. Setelah selesai merias, Nirma mengatakan untuk membiarkan make up-nya kering selama 30 menit. Lalu, ia bergegas pergi menuju mobil artis. Nirma terlihat senang dan ia berkata apa yang artis katakan benar, bahwa semua orang pasti akan mencuri. Mencuri kambing contohnya. Fayaz pun mengetahui bahwa Bahubali telah dicuri. Wajahnya terlihat sangat marah sekali. Malamnya, Nirma sedang diajarkan oleh artis cara menggunakan sumpit. Dari sekian banyak percobaan, akhirnya Nirma berhasil 1 kali. Lalu mereka memutuskan untuk menelpon Fayaz. Fayaz yang terlihat sedang mendengarkan lagu mendapat telepon dari artis bahwa Bahubali bersamanya. Seketika Fayaz marah dan mengancam. Namun, artis balik mengancam akan menjadikan Bahubali makanan jika Fayaz tidak mendengarnya. Jadikan rendang aja. Artis menyuruh Fayaz untuk mengembalikan mobil milik Nirma ke kuil tempat mobil itu dicuri. Fayaz pun tampak sangat kesal. Keesokan pagi, Farouk datang ke tempat Fayaz untuk meminta bayaran atas kerjanya. Lalu, ia melihat kambing yang pernah dibawa oleh artis di pasar. Ia menanyakan kenapa kambing itu bisa ada di sana. Lalu bawahan Fayaz membawa Farouk kepada Fayaz. Ia pun menceritakan bahwa kambing itu milik artis. Setelah itu, Farouk menelpon artis dan mengatakan apa yang telah terjadi. Artis menelpon Udan dan meminta untuk dipesankan tiket kereta. Ia juga menelpon Nirma dan menyuruhnya untuk segera membereskan pakaian. Sebab mereka telah ketahuan oleh Fayaz dan Nirma harus pulang kembali ke rumah orang tuanya. Dan Bahubali akan diurus oleh artis. Fayaz mendatangi Udan ke markasnya. Ia mengancam akan memasukkan koin ke dalam mulut Udan jika ia tidak memberitahu kemana artis pergi. Karena ketakutan, Udan terpaksa mengatakan bahwa artis pergi ke stasiun CST. Fayaz dan bawahannya pun pergi ke sana. Kemudian artis sampai di stasiun. Ia mencari-cari keberadaan seseorang yang akan memberinya tiket kereta. Di rumahnya, Nirma bergegas mengemasi barang-barangnya. Ia memandangi Bahubali sejenak. Dan tak lama, artis dihampiri seseorang yang memberinya tiket. Di sana, bawahan Fayaz datang untuk mengejar artis. Di tempat Nirma, Fayaz juga mengutus bawahannya. Artis akhirnya ketahuan oleh bawahan Fayaz dan mereka mengejar-ngejar artis di stasiun. Namun, artis berhasil kabur setelah ikut dalam sebuah rombongan. Hari itu hujan turun. Seorang anak laki-laki datang ke rumah Fayaz membawa sesuatu dengan kantong plastik. Ia memberikannya kepada bawahan Fayaz di gerbang lalu pergi. Fayaz pun membuka kantong itu dan ternyata isinya adalah beberapa kotak yang bertuliskan daging kambing. Ia membuka satu persatu kotak itu dan mendapati isinya berbagai masakan daging kambing. Fayaz tampaknya tak percaya dan juga sedih. Mungkin ngira daging itu si Bahubali ya. Tak lama, penjaga Fayaz berlari memanggil Fayaz. Ia pun keluar bersama bawahannya yang kekar-kekar. Ternyata, yang datang adalah Nirma membawa Bahubali diikuti oleh artis. Kemudian, Nirma berkata bahwa ia tidak bermaksud menyakiti Fayaz. Ia hanya ingin Fayaz merasakan saat seseorang mencuri sesuatu yang dicintainya. Karena seperti itu juga yang Nirma rasakan saat tahu seseorang mencuri mobil barunya yang berumur 1 hari itu. Nirma curhat bahwa polisi pun tak mau membantunya. Nirma juga sadar bahwa Bahubali bukan sekedar hewan, tapi sudah seperti anak bagi Fayaz. Nirma menyerahkan Bahubali dan pasrah jika mobilnya itu tidak kembali. Dan tanpa disangka-sangka, Fayaz yang luluh hatinya akhirnya mengembalikan mobil Nirma. Dan sebelum pergi, Nirma memberikan coklat kepada Fayaz untuk diberikan kepada Bahubali. Dan Nirma pun kembali bersama mobilnya. Begitupun Bahubali kembali pada Fayaz. Bahkan Fayaz mengatakan bahwa Bahubali tidak akan bertarung lagi. Nirma pun berterima kasih kepada artis yang telah membantu dirinya. Dan ia juga telah pandai memaki dalam bahasa Mandarin. 2 hari kemudian, Ananya dimarahi oleh bosnya karena ia harus mengajak orang penting yang datang dari Cina untuk makan malam.
Saat mereka ke restoran, ternyata tamu penting itu telah dijamu oleh Nirma. Saat pelayan memberi sumpit kepadanya, Nirma malah menolak. Kan orang Cina biasanya makan pakai sumpit ya. Nah, Nirma memberanikan diri untuk mengajak tamu pentingnya itu untuk makan menggunakan tangan sebagaimana biasanya dilakukan orang India. Dan benar saja, para tamunya malah senang. Si bos yang memperhatikan dari jauh pun ikut senang melihat Nirma. Tamat. Ending yang mengambingkan. Boleh. Oh ya. Udah? Lanjut. Film pun berakhir. Film ini mengandung sebuah pesan yang dalam, yaitu sebelum kamu mencubit seseorang, maka kamu harus terlebih dahulu mencubit dirimu sendiri. Jika itu sakit, maka jangan lakukan perbuatan itu kepada orang lain. Karena mereka pun akan merasakan sakit yang kita rasakan. Apalagi mengambil sesuatu hal yang berharga bagi orang itu. Sebab siapapun tidak akan rela jika sesuatu yang dicintainya dicuri darinya. Oke, cukup sekian dari kami. Jika kalian memiliki referensi film untuk direview, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.